Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Lailatul Sadia dengan NPM 212151511 dari kelas 2021D, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan dari soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dedi Nurjamil untuk UTS semester 1 Teori Bilangan. Soal nomor 1. Tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Untuk lambang bilangan Babilonia diketahui jika terdapat segitiga yang menghadap ke kiri, maka itu adalah satu satuan. Jika terdapat segitiga yang menghadap ke bawah, maka itu adalah 10 puluhan. Juga ada pengurangan yang bentuknya ada dua segitiga yang menghadap ke bawah dan ke kanan. Untuk 67.895 kita ubah menjadi 18 kali 60 pangkat 2 ditambah 51 kali 60 ditambah 30 ditambah 5. Maka lambangnya 18 bisa digambarkan menjadi 20 dikurangi 2. Lalu terdapat tanda selang untuk menghindari kekeliruan. Lalu ini 51 tanda selang dan 35. Jadi lambang bilangan 67.895 lambang bilangan Babilonianya seperti ini. Untuk lambang bilangan Maya 67.895 kita ubah menjadi 9 dikali 18 kali 20 pangkat 2 ditambah 8 kali 18 kali 20 ditambah 10 kali 20 tambah 15. Di dalam bilangan Maya terdapat lambang seperti berikut. Untuk 1, lambangnya bulatan 1, untuk 2, bulatannya 2, dan sebagainya. Yang kita gambar adalah angka-angka yang di depan ini. Maka 9, lambangnya seperti ini, bulatannya 4 dan garis 1. Lalu 8, bulatannya 3 dan garis 1. Lalu 10, garisnya 2, dan 15, garisnya 3. Maka lambang bilangan Maya dari 67.895 adalah seperti berikut. Soal nomor 2. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Dalam bentuk polar kita gambarkan seperti berikut. Untuk X sama dengan akar 6 dan Y sama dengan negatif akar 2. Maka kita cari terlebih dahulu R. R sama dengan nilai mutlak dari akar 6 ditambah negatif akar 2. Maka R sama dengan akar dari akar 6 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat. Maka R sama dengan akar 6 kuadrat adalah 6, lalu negatif akar 2 adalah 2. Maka R sama dengan akar 8. Akar dari 8 adalah 2 akar 2. Argumen alfa dihitung dengan sinus seperti sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan Y per R. Y-nya negatif akar 2 dan R-nya 2 akar 2. Maka hasilnya adalah negatif 1 per 2. Karena terdapat di kuadran 3, maka alfanya sama dengan 330 derajat atau 11 pi per 6. Jadi akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R cos alfa ditambah I sin alfa. R-nya 2 akar 2, cos alfanya 11 pi per 6 tambah I sin alfa yaitu 11 per 6. Untuk bentuk Euler, Z sama dengan akar 6 kurangi I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah YI sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat YI. E pangkat Z sama dengan E pangkat X kali cos theta ditambah I sin theta. E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 cos theta yaitu 11 pi per 6 ditambah I sin theta yaitu 11 pi per 6. Maka bentuk Eulernya adalah E pangkat akar 6 cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Soal nomor 3.
Misalkan, operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. Untuk A ditambah B sama dengan A tambah 2B dikurangi 5. Yang B, A dikali B sama dengan 2A ditambah B kurangi AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing memiliki inverse operasi tambah maupun perkalian? Mari kita jawab. Untuk yang A, kita misalkan identitas itu adalah P, maka A ditambah P sama dengan A. A tambah P adalah A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan A. Lalu 2P sama dengan 5, maka P sama dengan 5 per 2. Untuk mencari inverse, A ditambah I sama dengan P. I itu adalah inverse. A ditambah 2I kurangi 5 sama dengan P, yaitu 5 per 2. 2I, maka 2I sama dengan 5 per 2 ditambah 5 kurangi A. 2I sama dengan, kita samakan penyebutnya, maka menjadi 15 per 2 kurangi A. Lalu I sama dengan 15 per 2 kurangi A dibagi 2. I sama dengan 15 kurangi A per 4. Untuk B, misalkan identitas adalah Q, maka A kali Q sama dengan A. A kali Q adalah 2A ditambah Q kurangi AQ sama dengan A. Lalu Q kurangi AQ sama dengan A kurangi 2A. A kurangi 2A adalah negatif A. Maka kita bisa keluarkan menjadi Q dalam kurung 1 kurangi A sama dengan negatif A. Maka Q sama dengan negatif A per 1 kurangi A. Atau menjadi Q sama dengan A per A kurangi 1. Untuk mencari inverse, yaitu inverse sama dengan I, maka A kali I sama dengan Q. 2A ditambah I kurangi AI sama dengan A per A kurangi 1, yaitu ini adalah Q. I kurangi AI sama dengan A per A kurangi 1 kurangi 2A. Kita keluarkan I-nya, maka I kali 1 kurangi A sama dengan A kurangi 2A dikali A kurangi 1 per A kurangi 1. I kali 1 kurangi A sama dengan A kurangi 2A kuadrat ditambah 2A per A kurangi 1. I kali 1 kurangi A sama dengan 3A kurangi 2A kuadrat per A kurangi 1. Jadi, setiap unsur memiliki inverse. Soal nomor 4. DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Kita tuliskan DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Yang pertama, kita kalikan dengan 1, jadi 1 kali PT, yaitu PT. Lalu kita kurangi B atau 11 dikurangi T atau 13. Tidak bisa, maka kita ambil dari D. Maka 15 ditambah 11 adalah 26. 26 dikurangi T atau 13 adalah T. Kita turunkan T. Di sini sisa B. B dikurangi P adalah 1. Karena 1T tidak bisa dibagi PT, maka kita turunkan E. Maka 1TE dibagi PT, kita ambil 2. 2 dikali PT adalah 16B. Lalu kita kurangi. E dikurangi B adalah 3. T dikurangi 6 adalah 7. Lalu karena 73 tidak bisa dibagi dengan PT, kita turunkan T. Menjadi 73T, kita bagi dengan PT, kita pakai P. P dikali PT, hasilnya 73P. Lalu kita kurangi. T dikurangi P adalah 3. Karena 3 tidak bisa dibagi PT, kita tambahkan 0. Lalu kita kasih koma di atas, maka di sini kita tambahkan koma dan 0. Karena masih belum bisa, kita tambahkan 0 lagi. Maka 300 dibagi PT adalah 4. Kita ambil 4 dikali PT adalah 2T7. Lalu kita kurangi 0 dikurangi 7 adalah 8. Lalu 0 dikurangi T adalah 1. Karena sudah terdapat 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 12P,04. Yang B,
TP DB9 basis 14 dibagi B35 basis 14. TP DB9 basis 14 dibagi B35 basis 14. Yang pertama, kita kalikan dengan 1, maka 1 kali B35 adalah B35. Kita kurangi, D kurangi 5, 12 kurangi 5 adalah 7. P dikurangi 3, 7. T kurangi B adalah 2. Karena 277 tidak bisa dibagi B35, maka kita turunkan B. Lalu 277B dibagi B35 kita ambil 3. 3 kali B35 adalah 25P1. Lalu kita kurangi. B kurangi 1 adalah P, 7 kurangi P adalah B, 7 kurangi 5. Karena 7 tidak bisa dikurangi P, maka kita ambil dari sini 1. Maka 14 ditambah 7, 21 kurangi P adalah B. Maka di sini sisa 6. 6 kurangi 5 adalah 1. Karena 18P tidak bisa dibagi B35, kita turunkan 9. Maka menjadi 1BP9. 1BP9 bagi B35 kita ambil 2. 2 kali B35 adalah 186P. Lalu kita kurangi. 9 kurangi P adalah T, P kurangi 6 adalah 3, dan B kurangi 8 adalah 3. Karena 33T tidak bisa dibagi dengan B35, kita tambahkan 0, maka di sini menjadi koma. Maka 33T 0 dikurangi T32T6 adalah 0 kurangi 6, karena tidak bisa maka kita pinjam dari T, yaitu jadi 14 kurangi 6 adalah 8. T di sini menjadi D. Karena D dikurangi T tidak bisa, maka kita pinjam dari 3, maka D ditambah 14 adalah 26. 26 dikurangi T adalah T. T8 dibagi B35 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. T80 dibagi B35 kita ambil 1. Maka 1 kali B35 itu B35. Kita kurangi, 0 kurangi 5. 14 dikurangi 5 adalah 9. 8. Di sini menjadi 7 kurangi 3 adalah 4. Lalu T dikurangi B adalah 2. Karena sudah terdapat 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 132,41. Masih soal nomor 4 yang C. Ubahlah 0,78 ke dalam basis 12. Maka karena akan diubah ke dalam basis 12, maka 0,78 dikalikan dengan 12 per 12. Lalu sama dengan 9,36. Hasilnya adalah 9,36 per 12 sama dengan 9,36. Ini kita pisahkan, maka menjadi 9 per 12 tambah 0,36 per 12. Lalu 0,36 ini kita kalikan kembali dengan 12 per 12. Menghasilkan 4,32 per 12 pangkat 2. Seterusnya sampai menghasilkan bilangan yang berulang. Di sini terdapat bilangan berulang pada pangkat 24. Terdapat 10,08 kembali. Lalu 10,08 kita pisahkan menjadi 10 per 12 pangkat 24 ditambah 0,08 per 12 pangkat 24. Lalu 0,08 kita kalikan kembali dengan 12 per 12. Seterusnya. Jadi 0,78 ke dalam basis 12 adalah 0,943 P, 0 B, 62P, 6878, 1B, 05, 915343, P0, dan seterusnya basis 12. Soal nomor 5. Yang A, gunakanlah teorema binom untuk menjabarkan 3x kurangi y pangkat 10. Yang B, tentukan suku ke-10 dari 3x kurangi 2y pangkat 15. Untuk yang A, 3x
3x kurangi y pangkat 10, maka sama dengan 10 0 3x pangkat 10 ditambah 10 1 3x pangkat 9 negatif y pangkat 1 ditambah 10 2 3x pangkat 8 kurangi y pangkat 2 ditambah 10 3 3x pangkat 7 kurangi y pangkat 3 ditambah 10 4 3x pangkat 6 kali negatif y pangkat 4 ditambah 10 5 3x pangkat 5 kali negatif y pangkat 5 ditambah 10 6 3x pangkat 4 kali negatif y pangkat 6 ditambah 10 7 3x 3x pangkat 3 dikali negatif y pangkat 7 ditambah 10 8 3x 2 3x pangkat 2 kali negatif y pangkat 8 ditambah 10 9 3x pangkat 1 kali negatif y pangkat 9 ditambah 10 10 negatif y pangkat 10. Lalu kombinasi dari 10 0 adalah 1, maka jadi 3x pangkat 10 ditambah kombinasi dari 10 1 adalah 10. Jadi maka 10 kali 3x pangkat 9 kali negatif y pangkat 1 ditambah kombinasi dari 10 2 adalah 45, maka 45 kali 3x pangkat 8 kali negatif y pangkat 2 ditambah kombinasi dari 10 3 adalah 120 kali 3x pangkat 7 kali negatif y pangkat 3 ditambah kombinasi dari 10 4 adalah 210 kali 3x pangkat 6 kali negatif y pangkat 4 ditambah kombinasi dari 10 5 adalah 252 252 kali 3x pangkat 5 kali negatif y pangkat 5 ditambah kombinasi dari 10 6 adalah 210 dikali 3x pangkat 4 kali negatif y pangkat 6 ditambah kombinasi dari 10 7 adalah 120 kali 3x pangkat 3 kali negatif y pangkat 7 ditambah kombinasi dari 10 pangkat 8 adalah 45 kali 3x pangkat 2 kali negatif y pangkat 8 ditambah kombinasi dari 10 9 adalah 10 kali 3x pangkat 1 kali negatif y pangkat 9 ditambah kombinasi dari 10 10 adalah 1, maka jadi negatif y pangkat 10. Maka sama dengan 59.049x pangkat 10 kurangi 196.830x pangkat 9y tambah 200.095.245x pangkat 8 y pangkat 2 kurangi 200.062.440x pangkat 7 y pangkat 3 ditambah 153.090 x pangkat 6 y pangkat 4 kurangi 61.236 x pangkat 5 y pangkat 5 ditambah 1.710 x pangkat 4 y pangkat 6 kurangi 3.240 x pangkat 3 y pangkat 7 ditambah 405 x pangkat 2 y pangkat 8 dikurangi 30 x y pangkat 9 ditambah y pangkat 10. Untuk yang B, 3x kurangi 2y pangkat 15. Suku ke-10, maka n sama dengan 10. Koefisien suku ke-10 kita cari menggunakan kombinasi dari 15 9. Maka sama dengan 15 faktorial dibagi 6 faktorial kali 9 faktorial. Yaitu hasilnya adalah 3.636.000 3.600.000 dibagi 720 sama dengan 5.005. Sehingga suku ke-10 adalah 5.005 kali negatif 3x pangkat 6 kali 2y pangkat 9 sama dengan 5.005. 3 pangkat 6 adalah 729 dan 2 pangkat 9 adalah 512. Maka hasilnya adalah negatif 1, 868, 106, 240 x pangkat 6 y pangkat 9.